saya? Perkenalkan, nama saya Yuliana Lia dengan NIM 24140107 dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Melvin Tombe dengan NIM 24140108 dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Ibnu dengan NIM 24140112. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Timur UNESA. Di sini kami akan membawakan materi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan judul Pengenalan Organisasi dan Arsitektur Komputer. Yang pertama, definisi organisasi arsitektur, kemudian yang kedua, sejarah perkembangan komputer, yang ketiga, struktur dan fungsi komputer, dan yang terakhir, gerbang logika. Pada materi yang pertama tentang definisi organisasi komputer. Organisasi komputer adalah cara komponen-komponen dalam sistem komputer yang saling bekerja sama dan berinteraksi untuk menjalankan instruksi serta memproses data. Fokus utamanya adalah bagaimana elemen-elemen perangkat keras atau hardware seperti CPU, memori, input-output, dan sistem bus diatur serta dihubungkan agar sistem komputer bisa berfungsi secara efisien. Penjelasan lebih rinci, organisasi komputer menggambarkan struktur internal dari komputer, menjelaskan cara kerja tiap komponen, misalnya bagaimana data ditransfer dari RAM ke CPU, kemudian berbeda dari arsitektur komputer yang lebih fokus ke aspek logis dan fungsional seperti set instruksi, mode pengalaman, dan sebagainya. Contoh aspek yang dibahas dalam organisasi komputer seperti pertama, struktur CPU atau unit kontrol, ALU dan register, kemudian mekanisme pengendalian data atau bus data, kontrol dan alamat, kemudian ketiga, hierarki memori atau register, SAS, RAM dan hard disk, kemudian keempat, sistem input output. Baik, masuk di poin selanjutnya yaitu sejarah perkembangan komputer. Yang pertama itu komputer generasi pertama dari 1940 sampai 1956. Teknologi utama yaitu tabung vakum. Ciri khasnya yaitu ukuran besar, cepat panas, lambat dan mahal. Contohnya yaitu NISC dan UniVSC. Kelebihan yaitu sudah bisa melakukan perhitungan otomatis, kekurangan boros energi, sering rusak. Yang kedua adalah komputer generasi kedua 1956 sampai 1963. Teknologi utama yaitu transistor menggantikan tabung vakum. Ciri khas yaitu lebih kecil, lebih cepat, lebih hemat energi. Contoh IBM 1401 dan IBM 7090. Kelebihan pemrograman dengan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Kekurangan masih mahal dan belum terlalu user friendly. Yang ketiga, komputer generasi ketiga yaitu dari 1964 sampai 1971. Teknologi utama yaitu IC atau Integrated Circuit atau sirkuit terintegrasi. Ciri khasnya yaitu ukuran lebih kecil, kecepatan tinggi, lebih andal. Contohnya yaitu IBM System atau 360. Kelebihan mulai bisa digunakan banyak pengguna secara bersamaan atau multi-user. Kekurangan masih terbatas untuk kalangan industri atau ilmiah. Lanjut, komputer generasi keempat dari 1971 sampai sekarang. Teknologi utama yaitu mikroprosesor atau chip CPU. Ciri khas yaitu personal komputer atau PC mulai berkembang harga terjangkau. Contoh, komputer IBM PC, Apple Mac. Kelebihan, komputer mulai digunakan secara luas oleh masyarakat umum. Kekurangan, perkembangan sangat cepat membuat perangkat cepat usang. 5. Komputer generasi kelima, sekarang dan masa depan. Teknologi utama yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Komputasi kuantum, jaringan neutral. Ciri khas yaitu fokus pada kecerdasan mesin, pembelajaran mandiri, dan komputasi awan. Contoh
komputer berbasis AI seperti yang digunakan untuk NLP dan mobil otonom, serta yang sering digunakan yaitu ChatGPT. Kelebihan: kemampuan komputasi dan pemrosesan data sangat tinggi. Kekurangan: tantangan etis dan keamanan data. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi komputer. Struktur komputer merujuk pada komponen utama penyusunan komputer dan bagaimana mereka saling terhubung. Struktur ini biasanya dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu pertama CPU atau Central Processing Unit, yaitu otak dari komputer, terdiri dari ALU, melakukan operasi aritmatika dan logika. Kemudian CPU atau Control Unit, mengarahkan jalannya data dan instruksi. Kemudian register, penyimpanan kecil berkecepatan tinggi dalam CPU. Kemudian yang kedua, memori utama, tempat penyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, contohnya RAM. Kemudian yang ketiga, input dan output. Input, alat untuk memasukkan data, contohnya keyboard, mouse, dan scanner. Kemudian output, alat untuk menampilkan hasil, contohnya monitor dan printer. Kemudian yang keempat, interkoneksi sistem, jalur penghubung antar komponen, biasanya berupa bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Kemudian fungsi komputer. Fungsi dasar komputer bisa diringkas menjadi 4 hal, yaitu yang pertama, 1. Input, menerima data dari luar, misalnya dari keyboard atau sensor. Kemudian yang kedua, processing, mengolah data sesuai instruksi menggunakan CPU. Kemudian yang ketiga, storage atau penyimpanan, menyimpan data sementara atau RAM atau permanen. Kemudian yang keempat, output, menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Contoh sederhana, misalnya mau mengetik di Word. Contohnya input, kamu tekan tombol huruf. Kemudian processing, CPU mengolah input menjadi tampilan huruf di layar. Kemudian storage, file bisa disimpan ke hard disk. Kemudian output, hasil ketik muncul di monitor. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate adalah komponen dasar dan rangkaian digital yang digunakan untuk memproses satu atau lebih input logika 0 dan 1 dan menghasilkan satu output logika. Gerbang logika bekerja berdasarkan aljabar Boolean, yaitu sistem matematika dengan 2 nilai. Yang pertama, 0 sama dengan false, dan yang kedua 1 sama dengan true. Kita masuk ke jenis-jenis gerbang logika dasar. 1. AND, yang kedua OR, dan yang ketiga NOR. Berikutnya, gerbang logika kombinasi atau gabungan. Yang pertama AND atau NOT AND, yang kedua NOR atau NOT OR, yang ketiga XOR atau exclusive OR, dan yang keempat XNOR atau exclusive NOR. Berikutnya fungsi gerbang logika, yaitu digunakan dalam perancangan sirkuit digital seperti kalkulator, komputer, sistem kendali otomatis, dan pemrosesan sinyal digital. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi